Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjut belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 2, materi kelas 2 dengan Ibu Idia Fidola di SD Negeri 37 Sungai Bange. Nah, materi kita pada pagi hari ini, apakah anak ibu pernah melihat istana pasir di pantai? Apakah anak ibu pernah melihat istana pasir di pantai? Kalau anak ibu pergi main-main bersama keluarganya di pantai, ya pasti pernah kan? Pasti anak ibu pernah melihat orang membuat istana pasir di pantai. Nah, ini contohnya. Ini contoh istana pasir yang dibuat oleh orang-orang itu di tepi pantai. Anak ibu apabila besok-besok pergi bersama orang tuanya ke pantai, anak ibu boleh mencoba cara membuat istana pasir ini. Dan Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Apa saja yang perlu dibutuhkan untuk membuat istana pasir ini? Mari kita baca teksnya. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, kas istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Yang kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, anak-anak ibu, apabila anak ibu mau membuat istana pasir ini, ada 2 jenis istana pasir bentuknya. Dan kita menggunakan pasir dan sekop. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini secara bersama-sama. Yang pertama, apakah bahan utama membuat pasir? Apa tadi bahan utamanya? Ya, bahan utamanya yaitu pasir dan air. Yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Di mana tadi anak ibu? Ya, di tepi pantai. Yang ketiga, siapa yang suka membuat istana pasir? Jawabannya, anak-anak. Apa bentuk istana pasir khas? Bentuk istana pasir khas yang kita baca tadi yaitu beberapa menara atau satu menara di atasnya. Yang kelima, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Jawabannya dengan meneteskan pasir yang basah di atas sehingga membentuk menara. Dan selanjutnya, anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Nah, di sini di sini ibu gurunya memberikan kepada siswanya untuk berhenti bermain dulu. Mereka melanjutkan kegiatan mengamati. Dan mereka mengamati apa saja yang perlu kita butuhkan untuk membuat istana pasir ini. Yang pertama ada air. Nah, ibu bisa melihat di sini ada air. Yang kedua yang dibutuhkan yaitu pasir. Nah, ibu tahu kan pasir itu seperti apa? Ya, kalau kita pergi ke pantai, di situ banyak pasir. Nah, ibu bisa bermain di atas pasir. Yang ketiga ada ember. Nah, ibu tahu ember? Ya. Jadi air ini apa ini? Wujud bendanya apa itu? Benda apa? Ya, benda cair. Kalau pasir ini benda padat dan ember juga benda padat. Selanjutnya ada kerang. Nah, anak ibu pernah melihat kerang ini? Di mana anak ibu pernah melihat kerang? Ya, kita melihat kerang ini ada di pantai. Nah, ibu pernah memegangnya atau mencari kerang di pantai? Ya, kalau belum pernah, anak ibu boleh mencobanya apabila pergi bersama orang tuanya untuk mencari kerang. Selanjutnya skop. Anak ibu tahu skop ini untuk apa? Ya, skop ini kalau membuat istana pasir untuk mengambil pasir. Nah, itulah bahan-bahan yang digunakan atau alat untuk membuat istana pasir. Nah, di sini berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda tidak tetap. Berikan tanda centang. Nah, di sini ada pasir. Pasir ini apakah benda tetap atau bisa berubah? Ya, benda tetap.
Dan ini ada sekop, benda tetap, ember juga benda tetap, air ini benda tetap. Tidak, karena dia benda cair. Selanjutnya kerang benda tetap. Iya. Dan ini ada pasir yang sudah dibentuk menjadi seperti kue. Apakah itu benda tetap? Iya. Selanjutnya sini ada kotak-kotak. Ya, tetap. Ini minyak tidak. Nah, itulah benda-benda tetap yang kita amati tadi. Nah, selanjutnya bacalah percakapan berikut. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Nah, anak-anak ibu, walaupun kita tidak membuang sampah di tempat itu, apabila kita melihat sampah, maka kita ambil dan kita buang ke tempat sampah. Karena dalam berwisata mempunyai aturan. Aturan itu tidak untuk di sekolah saja. Di tempat umum juga ada aturan. Dan benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau itu aturan di rumah bagaimana, Bu? Ya, jadi banyak aturan di pantai. Apabila anak ibu pergi ke pantai, tidak boleh pergi ke tengahnya sendiri-sendiri. Harus didampingi orang tua. Dan apabila anak ibu mau main atau mau mandi ombak, harus didampingi orang tua. Tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, anak ibu. Nah, tetapi kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore, kata anak-anak. Dan ibu, bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Nah, anak ibu, di rumah kita juga mempunyai aturan. Apabila anak ibu sudah selesai makan atau selesai membeli kue, anak ibu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anak ibu harus meletakkan sampahnya di tempat sampah. Nah, tugas kita pada pagi hari ini, yang pertama, tuliskanlah tempat wisata mana saja yang pernah anak ibu kunjungi. Nah, selama liburan kemarin atau liburan naik kelas kemarin, anak ibu pernah pergi wisata kemana? Apa saja yang pernah anak ibu kunjungi? Coba anak ibu tuliskan. Dan yang kedua, tuliskanlah apa saja aturan yang terdapat di tempat wisata itu. Nah, di tempat wisata kita juga mempunyai aturan, tidak di rumah atau di sekolah saja, di tempat umum juga ada. Nanti anak ibu tuliskan juga ya di buku tulisnya. Yang ketiga, buatlah satu buah gambar istana pasir di buku gambar anak ibu. Nah, anak ibu bisa membuat satu buah contoh gambar istana pasir. Baiklah anak-anak ibu, itu materi kita pada pagi hari ini. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.